dalil pengakuan Allah SWT bahwa itu namanya. Bagaimana persoalannya? Soalannya itu tadi barusan, di mana dalil pengakuan dirinya bahwa Allah SWT itu namanya. Namanya, ya. Ya. Pengakuannya ya. Pengakuan Konsep daripada Al-Quran, Allah menciptakan langit dan bumi dan serta isinya, itu bukti ada Allah. Dan namanya Allah itu begini dia. Allah itu kan yang maha kuasa. Mungkin kita panggil, Bang Bro, Bang Kim, nggak mungkin ya kan. Tetapi Allah yang memang sudah difirmankan daripada malaikat Jibril, turun daripada hadis sahih Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Majmu' kitabnya Tambih halaman 322. Pak Santri Aceh. Ya. Mana namanya pengakuan dirinya nih, seperti Santri Aceh kenalan ya sama teman-teman. Saya Santri Aceh. Itulah nama saya ya. Itu mana dalilnya? Ada nggak? Ada dalilnya. Dalam namanya Sirus Salikin daripada tarjum firman dalam Al-Quran dan Sahih Al-Bukhari, ya kan? Itulah yang maha kuasa dan maha perkasa dalam kitabnya Tufah jilid 3. Ya. Boleh Bapak buka dalam kitabnya Tufah jilid 3 halaman 320. Ya, apa isinya? Dapat Pak? Coba buka dalam kitabnya Tufah. Ya, apa isinya? Al-kalamu huwa lafzul murakabun mufidu wadi Allahi. Akulah yang bernama maha kuasa dan maha perkasa, yakni Allah. Dalam bahasa Arabnya Allahi, demi Allah dan demi perkuasaan dan maha perkasa. Apa ulangin barusan ulangin. Ulangin. Tampilkan datanya, jangan sampai dia ngecap. Suruh tampilkan datanya. Itu datanya Pak. Nah ini baru ini. Al-kalamu huwa lafzul murakibul mufidu wadi illahi, demi Allah. Tunjukkan datanya tunjukkan datanya di kamera. Buka kamera dan tunjukkan. Boleh buka kamera? Ya, boleh. Masa Boleh. Pakai baju ya. Pakai baju jangan merokok. Iya, pakai baju saya. Iya, kalau nggak pakai baju enak nih. Iya nih, noise biasa. Mantap, ini baru nih ya. Keren. Ya, terima kasih Kak Stefani Caem Jetek. Susah amat namanya. Kakak Stefani Caem Jetek. Ya, oke, terima kasih ya gift-nya Kakak. Tuhan Tadi yang bisa diam. Wah, host disuruh diam, nekat nih. bukan suruh diam, kalau udah diam bukan suruh diam. Nggak apa-apa ya Pak, bercanda ya Pak ya. Ayo Pak. Oke. Lanjut Fortin dilanjutin ya. Fortin. Teman-teman lanjutin. Saya tinggal dulu sebentar ya. Iya, yang lain boleh bertanya kepada saya apa yang kurang paham pada Islam. Barusan yang tadi. Jangan lu di sini bertanya, bukannya gue yang bertanya. Coba buka kamera sebentar, nanti dipikir saya bohong. Saya ini lagi jaga kedai ya kan.
mungkin minta dalilnya nanti malam saya tunjukkan dalam kitabnya. Mungkin Bapak ada kata Kamu yang buka, kamu yang Saya buka. yang buka sih gimana sih? Kamu yang buka dokumen, masa kami yang cari, pusing cari. Kamu yang punya Kan dokumen sudah kok. saya jawab. Kan sudah saya jawab tadi. Iya, Ya kan? supaya kelihatan kamu ngomongnya benar atau kamu cuma pakai apa ya? Kamu cuma rujuk orang-orang tertentu tapi tulisannya nggak kayak gitu. Makanya dia begini, bisa kita pahamin, kita harus arti namanya pandai bahasa Arab, baru kita pahamin itu. Yang artinya itu benar enggak? Gitu ya. Gini Ya, Mas. Mas, kamu sudah melakukan sesat pikir. Kamu sudah melakukan sesat pikir. Gitu ya. Jadi orang yang tahu bahasa Arab baru bisa mengerti, itu sesat pikir namanya. dia itu udah dapat konsep daripada abang, ya kan? Abang pun tidak paham soal agama kan? Itu pelajarin lagi itu bang. Itu dia jawabannya. Bukan masalahnya itu kamu menggunakan orang tertentu tapi kamu nggak bisa tunjukkan datanya gitu loh. Tidak bisa menjamin daripada abang persadarkan. Abang persadarkan tolong buka dalam kitabnya Tufah. Ataupun daripada rakan-rakan yang Islam masuk Kristen, mungkin orang tuh paham ya kan. Tolong buka. Mungkin saya ini lagi ada kegiatan ya kan. Bisa minta jelas dalilnya nanti malam. Maksudnya gini loh. Maksud Bang Ion itu, Tuhanmu itu datang dan berkata secara langsung, perkenalkan namanya, aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kan sudah saya katakan tadi daripada kitabnya Tufah, ya kan? Sekarang saya tanya sama kamu. Juga ngotot. Saya tanya sama kamu. Pernah nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala ketemu dan berbicara langsung kepada Muhammad? Untuk berbicara pernah. Nabi Di mana itu, Kapan? Pak? Nabi Musa dan Muhammad. Di mana dia bertemu langsung dengan Muhammad dan berbicara langsung kepada Muhammad? Oke, siap. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, mendatangin berarti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami. Menghadapi kapan? Yang Isra Mi'raj ya? Isra Mi'raj. Ini mau tanya apa mau Bapak jelaskan sendiri? Tahu saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama pelayanan Muhammad. Bapak tahu dari mana? Itu zero, tidak ada dokumennya. Bapak tahu dari mana? Saya tanya. Saya baca Quran-Quranmu, tidak ada. Bapak tahu dari mana? Saya sudah baca Quranmu, tidak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Muhammad. Iya, buktinya mana? Bapak kalau bisa tahu. Kasih Heran tunjuk dengan dalam Bapak Quran. Kasih tahu saya dalam Quran. Bapak tahu dari mana? Quran berapa, surat berapa, Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dan berbicara langsung kepada Muhammad. Perkenalkan dirinya. Perkenalkan dirinya. Ya. Dia begini dia. Bapak ada pelajaran tafsir? Ngerti Bapak tafsir? Saya tidak minta tafsir. Iya. Berarti itu sama saja kita sesat kita. Misal kita tidak pahamin tafsir. Macam seperti dikatakan dalam Al-Quran, setiap orang yang berubah itu Allah. Setiap berarti berubah. Enggak. Kenapa Quran itu harus butuh tafsir, sementara tafsir itu hidupnya itu ratusan tahun kemudian. Apakah mereka itu tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misal kita masuk konsep daripada Islam, Bapak tetap ngotot juga, ya kan? Dalam Islam itu ada yang namanya tafsir, Bapak, tafsir Al-Quran, dan ada yang namanya tafsir. Dengar, saya baca tafsir kamu. Kamu sebut aja tafsir apa? Sahih Muslim. Kamu sebut aja Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Saya baca dokumen-dokumen kamu.
Quran, Itu tafsir itu, lain, mereka hidup itu ratusan tafsir tahun. Ibnu Katsir. Sementara Quran itu sudah muncul Bapak jauh kalau sebelum saya tahu kita. ratusan tahun. Itu loh. Bapak kalau tahu ratusan tahun. Bapak kalau tahu ratusan tahun. Ibnu Katsir hidup tahun berapa? Saya tanya Bapak, kamu. ah? Ibnu Katsir hidupnya tahun berapa? Abad keberapa? Itulah makanya saya tanya sama Bapak, kenapa Bapak tahu? Ah, kan saya bertanya. Saya belajar dokumen kamu. Bapak belajar dokumen kami Islam, tapi Bapak nggak bisa bahasa Arab. Sama aja, nggak ngerti namanya tafsir, tarjih hadis nggak ngerti, macam mana Islam. Problemnya gini, para ulamamu yang translate itu, kecuali saya yang translate itu masalah. Tapi yang translate yang saya baca itu kamu sendiri, ulama-ulama kamu yang mentranslate itu. Ulama-ulama kamu tuh siapa? Astagfirullah, kamu Ya ini. Allah. Saya tanya, siapa yang translate Ibnu Katsir dalam bahasa dunia? Ketika Nabi berarti dia mau wafat, kan apa kata Nabi? Ya umat-umatku, umat-umati, apabila satu saat nanti aku tiada lagi, maka engkau pengikut para anbiya. Makna anbiya itu para ulama. Lain itu Mas, kamu sudah ngomong lain. Pertanyaan saya, siapa yang translate itu Quran dan apa itu? Hadis. Kamu punya tafsir-tafsir itu. Hadis Siapa dan yang tafsir. siapa yang translate itu? Saya tanya kamu. Tafsir. Ya. Lalu ini Siapa yang translate? dengar dulu saya katakan Bapak. Yang lemah sekali, kamu yang translate kok kamu yang marah. Kecuali saya yang translate, itu problem. Kamu yang translate kok kamu yang Santai, menolak. santai. Santai, jangan enggak, santai aja, santai, relax. Bapak mau bertanya saya jawab. Bisa Bapak menjelaskan silahkan, saya turun kan gitu selesai. Gini Mas, kamu mempersoalkan untuk mengerti doktrin Islam harus tahu bahasa Arab. Nah problemnya kecuali Tahu? teks itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa menjadi problem. Itu sabar dulu. Karena daerah Arab tidak pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Inggris. Saya ngomong, dengar. Jadi, kecuali Quranmu dan dokumen-dokumenmu itu tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Of course, benar bahwa untuk mengerti doktrin Islam harus tahu bahasa Arab. Tapi sekarang kita bisa mengakses. Kenapa? Karena Quranmu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, yang translate adalah orang-orang kamu, orang Muslim yang translate. Sudah validitasnya itu dapat dipercaya. Nah, ketika dari yang penting kan bahasa Arab. Nggak ada Nabi mengatakan pakai bahasa Inggris. Tentu pakai bahasa Arab baru diartikan. Kata kita di daerah Inggris. Begini Pak ya. Pakai bahasa Indonesia. Iya, begini Pak, maaf, saya salah, maaf. Kan tadi Bapak itu nanya, kenapa kita ngerti? Karena kita sudah ditranslate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, yang membuat translate itu bukan orang kafir, orang Kristen atau orang Yahudi, bukan. Itu dari ulama-ulama kalian. Makanya, makanya kita ngerti. Begitu. Saya paham. Iya, lalu apa bedanya? Saya paham. Betul. Ngerti. Kalau misalnya pertanyaan kita salah, iya. Dengar Bapak. Tunggu. Kalau pertanyaan kita salah, artinya itu yang disalahkan ulamamu. Saya begitu. Menjelaskan. Nah, tadi kembali lagi ke topik ya, pertanyaan. No. Kembali lagi pertanyaan Bang Ion. Mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya kepada Nabi Muhammad. Begitu. Lalu Bapak bercerita tentang tafsir. Nah, tafsir itu sendiri berjangka sekian ratus tahun. Mana yang kita percaya gitu loh. Ngomong
Enggak. Ya, gini. Oke, Dengar dulu saya katakan. sekarang Pak Santri tolong dijelaskan Kalau ngomong aja, kepada kami ya. Maaf, bukan. ini menang sendiri. Begini Pak, kita akan mendengarkan penjelasan Pak Santri Oh, berarti dengan baik. begitu, Oke, diajarkan kita dengarkan dalam ya. Kristen Yuk, berarti monggo, harus ngotot, silakan. Sok. Diajarkan dalam Kristen harus ngotot. Enggak ngotot Pak, enggak. Ah, Tolong dijelaskan, kita dia biar dalam ngerti. dia begini dia. Mm-mm. Saya jelaskan. Makanya dengar dulu saya jelaskan, ya kan? Itu dalam Al-Qur'an kami umat Islam ada yang namanya firman, dan firman itu perkataan Allah, dan itu harus kita tafsir. Tidak boleh kita ambil makna begitu saja yang secara zahir yang nampak. Kayak contoh, ya kan? Setiap orang yang pakai jubah itu Allah, ya kan? Berarti tiap-tiap orang pakai baju jubah itu Allah. Itu sesat kita, tetapi kita ikutin daripada ikutin daripada kitab-kitabnya tafsir Ibnu Katsir, tafsirnya Ibnu Abbas, tafsirnya Jalalain, kita ikutin apa makna istidrak daripada kandungan ayat tersebut yang dikatakan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum, dikatakan. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Contoh ayat tadi. Itu makna itu apa? Menolong agama Allah. Begitu tadi. Dengar dulu saya katakan. Dari tadi Bapak ngomong, Bapak sebelah ini ngomong. Saya kapan ngomongnya? Kita ini NKRI ya, kita jaga sosial terhadap manusia walaupun kita saling beda agama. Tolong kita saling menolong agama Allah. Maksudnya apa? Bagaimana? Menolong agama. Oke, siap. Dalamnya kitabnya Ibnu Abbas, firman itu dimaksud daripada ayat ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum, yang dimaksud itu menolong agama Allah, ya kan? Kita tolong berarti jangan sampai turun yang muslim, kita tolong jangan sampai dia masuk yang namanya Yahudi, yang namanya kafir Quraisy, kita bantu agama Allah. Sesungguhnya siapa saja yang bantu agama Allah, niscaya dia akan menolong. Dia itu siapa? Dialah yakni Allah yang akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Kamu mengerti enggak inferensi logis? Kamu ngerti? Ya, saya ngerti kali. Namanya saya aja ada pelajaran yang namanya kitab-kitab. Bisa Bapak pun. Bapak sama aja. Sabar dulu. Minum air dulu. Ya. Kamu ngerti enggak inferensi logis? Tadi Bapak tanya soal gimana Pak? Sebentar, kamu ngerti? Kalau enggak ngerti biar Bapak saya jelasin. Inferensi logis itu begini. Hari ini adalah Senin. Hari ini adalah hari Senin. Tidak perlu saya jelaskan besok adalah hari Selasa. Dan tidak perlu saya jelaskan kemarin adalah hari Minggu. Itu inferensi logis. Sekarang kamu bilang menolong agama Allah. Inferensi logisnya adalah agamamu itu lemah, makanya perlu ditolong. Iya. Logisnya begitu. Jadi maksud kamu itu agamamu itu bukan begitu. Mungkin itu yang Bapak katakan itu konsep daripada dengar saya katakan. Dengar saya katakan Bapak punten, ya kan? Tadi Bapak sudah bertanya sama saya. Gantian saya menjawab, ya kan? Itu mungkin yang Bapak katakan itu dalam forum sosial terhadap manusia atau dalam forum Kristen, tetapi dalam Islam itu harus dijelaskan lebih detail, lebih paham. Jangan sampai mubaham. Makna mubaham itu berarti jangan sampai orang paham enggak, kan gitu. Makanya dalam konsep agama Islam itu detail kali sangat dipelajarin. Walaupun kayak alif, ba itu huruf apa, ya kan?
mim itu mim nafi apa tidak? Begitulah dalam konsep Islam, Bapak. Kayaknya Berarti dia Bapak nggak belum tahu jelas. Pak, inferensi logis itu nggak ada Iya. hubungannya dengan agama. Tadi kan Bapak ini katakan tadi, ini berarti Islamnya begini, berarti harus di hari Senin, harus dijelaskan hari Selasa. Memang begitu Islam. Memang Tolong. begitu Islam ya. Namanya Islam, ya kan, lain sama agama Hindu, Buddha, Jadi, Kristen, Katolik, Islam, beda dia. jadi Bukan Islam lemah. Bukan Jadi lemah. Islam lemah. Nah, kan ditolong. Kan Itu ditolong. firman itu diturunkan untuk umat-umatnya. Allah itu Tuhan kami tidak membutuhkan Tuhan yang disembah, tetapi kami ini membutuhkan Tuhan. Kan itu diturunkan untuk kami ini yang menuntut ilmu, ya kan? Daripada konsep nolong menolong, gitu. Saya tanya dulu lah pertanyaannya, Bapak udah kayaknya udah nyambung kita ini, Pak. Saya ada pertanyaan Ibu dulu nih, yang Pak, nggak boleh nyambung nggak? apa saya? Mana Saya nggak dapat jawaban loh, saya udah lah, mendengarkan. nggak usah Oke. diterusin, udah nggak nyambung, Pak. Mana yang lebih pintar, penafsir atau Allah? Sungguh yang lebih pintar itu Allah. Sungguh sangat. Kenapa Allah nggak sekarang? Oke, saya dapat yang lebih pintar Allah. Kenapa Allah nggak bisa menjelaskan? Yang bisa menjelaskan adalah penafsir. Allah berarti turunkan yang namanya Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Itu berarti dia itu menyebarkan agama Islam. Baik berarti dalam konsep Nabi Isa. Agama Islam, sabar dulu. Bapak Agama Islam aja. tanya, agama Bapak Islam nyantel. itu kapan? Ini Bapak yang jawab. Agama Islam itu kapan? Jangan kamu ngerecos, jangan kamu ngomong Kan dengan ibu sejarah. tanya, saya jawab. Kapan? Ini Bapak yang jawab apa saya yang jawab? Lucu Bapak ini. Kita sosial terkait Kamu sudah ada tahu, harga karena mati. sabar dulu. Ya udah. Sabar dulu. Tadi kamu sudah ngomongin Ya itu. udah Bapak aja jelasin ya. Bapak jelasin, coba jelasin Pak. Sudah. Kamu sudah ngaco. Islam itu kamu bilang dari agama Adam, mereka itu mengabarkan agama Islam. Ya, Itu tabrakan dengan Islam atau tidak? dengar Islam dulu. itu Ini Bapak jelaskan. Islam itu Saya jelaskan. Muhammad. Bapak punten. Ini Bapak jelaskan apa saya jelaskan? Saya tanya kamu. Ini apa kamu semua ini? Karena kamu Ibu agama berapa Islam bertanya sudah itu? Ibu punten saya bertanya. Sabar. Macam kamu saya jawab. Minum dulu. Karena kamu ngomong, itu kamu klaimnya itu bertabrakan Emosi. dengan sejarah. Santai, Makanya saya tanya santai. kamu. Islam itu Nah, tahun santai. berapa? Santai. Muncul di Iya. abad ke-7. Bagaimana mungkin Islam sudah ada dari Adam, sementara Islam itu baru ada di abad ke-7. Santai. Ini yang mana mau saya jawab dulu? Pertanyaan Ibu Petra ini atau Ponten ini yang mau saya jawab? Bu Esther, bukan saya. Jawab dulu Ibu Esther, kemudian datang ke saya. Yang mana ya yang saya jawab ini? Saya pun bingung ya kan. Kanan kiri kena nih kroyok saya. Bukan keroyok Pak, tanya. Sekarang jawab dulu dari Bu Esther, Bukan, baru kamu Pak Forti. pernyataan kamu aneh-aneh, Ya memang brother. nyatanya memang begitu. Makanya di saat Ibu bertanya, Oke, nanti di kita saat Ibu telusuri bertanya, ya. saya Nanti jawab. kita telusuri Tolong dulu. dengarkan. Ketika Bapak menjawab, saya dengarkan, saya hargain juga. Walaupun pendapat Bapak agama Kristen, saya hargain juga. Tetapi tolong hargain agama Islam sedikit. Oke. Oke, sekarang jelaskan dulu mana kata kamu lebih pintar Allah. Tetapi kenapa Allah nggak bisa menjelaskan, tetapi yang menjelaskan itu Iya, malah siap penafsir. Ibu. Tolong dengarkan ya. Bapak Punten jangan bicara dulu ya. Kasih peluang saya sedikit, ya kan. Allah menurunkan para nabi itu buat apa? Buat umat-umatnya Islam.
Kenapa berarti di saat Nabi Muhammad itu terima wahyu dalam surat dalam Al-Qur'an surat Iqra, ya kan? Tetapi di situ Nabi mengkhabarkan kepada umat-umatnya, kepada kami ini. Di saat itu berarti sahabat-sahabat itu ngerti yang namanya bahasa Arab, ya kan? Tetapi akhir zaman ini 50% kita katakan umat Islam mungkin tahulah kan dunia ini kayak mana. Ada yang tidak pandai, ada yang enggak, ya kan? Makanya ditafsirkan. Nabi berkata, ketika satu saat nanti aku tiada, maka engkau mengikuti para anbiya. Anbiya itu siapa? Para ulama, ya kan? Apa yang perkataan ulama berarti menafsirkan daripada Al-Quran, andai kata kita tidak percaya, sungguh akidah kita luntur. Sedangkan Nabi, konsep daripada Nabi tadi mengatakan, engkaulah di saat aku nanti tiada, engkau mengikuti para anbiya. Kami ini orang Islam, kami wajib mengikuti para habaib, para ulama kami. Jelas, Bu? Oke. Allah mengerti bahasa Arab enggak? Allah mengerti bahasa Arab. Ya, sangat mengerti. Sedangkan aja Oke, thank you. Sekarang kenapa para penafsir itu harus menafsirkan kata-kata yang sudah bahasa Arab? Iya. Kenapa ditafsirkan, ya kan? Itu, Bu. Kenapa kita harus menafsirkan yang seperti saya katakan tadi? Mungkin di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, beliau dekat daripada Nabi. Nabi yang tukang mengkabarkan, yang ini, ayat ini begini. Tetapi akhir zaman ini, yang sudah mau mendekatin kiamat, ya kan? Makanya Nabi berkata, andai kata wahai sahabat-sahabatku, satu saat nanti aku tiada lagi, maka kalian mengikuti para anbiya. Makanya para anbiya itu para ulama paham dia apa yang dimaksud akhir zaman nanti ini, kan? Sekarang Dengar dulu, belum habis saya katakan. Pikirin gini, Pak. Itu kan kamu mengulang lagi penjelasanmu tadi. Ya, saya udah dapat itu. Sekarang pertanyaan saya, itu kan Allah pakai bahasa Arab, ditafsirkan bahasa Arab. Emang bahasa Arabnya Allah lemah? Ibu, dia gini, Bu. Ibu duduk di mana? Ibu duduk di Indonesia, kan? Saya tanya, Allah pakai bahasa Arab, ditafsirkan lagi pakai bahasa Arab. Apakah penjelasan yang bahasa Arab dari Allah tidak cukup? Penjelasan dari Allah paham sangat kurang. saya yang Ibu katakan, ya kan? Saya tanya sama Ibu, Ibu duduk di mana? Di Indonesia, kan? Saya di Indonesia, nggak ada hubungannya kan ke saya, dapatnya terjemahan. Yang Arab ke Arab ini sekarang, yang Arab diterjemahkan ke Arab, ditafsirkan Arab juga. Andai kata berarti Al-Quran ditafsirkan pakai bahasa Arab di dalam forum Indonesia, jangankan umat Islam, umat Kristen aja tidak paham. Bapak nggak dapat poinnya, Kan Allah pakai bahasa Arab menjelaskan sesuatu perintah, oke? Ya kan? Allah menjelaskan perintah, memberikan perintah-perintah, larangannya pakai bahasa Arab. Nah, perintahnya Allah ini ditafsirkan, dijelaskan pakai bahasa Arab juga. Artinya apa? Apakah yang pakai bahasa Arabnya Allah itu tidak bisa dimengerti karena Allah menjelaskannya tidak lengkap, tidak sempurna untuk dimengerti orang Arab? Saya mengerti yang Ibu katakan itu, ya kan? Kenapa berarti
Allah itu bahasa Arab, waktu diartikan kenapa tidak pakai bahasa Arab begitu ya? Bukan. Iya, Bu. Bukan. Oh, teman-teman coba teman-teman gimana, yang Bu? mengerti Iya, jelaskan. gini Pak. Tadi Bu Hadasa bertanya, Tolong Allah, jelaskan ya, maaf. berkalimat ya, katanya berkalimat. Ya. Allah memberikan perintah-perintahnya menggunakan bahasa Arab. Kan begitu. Lalu Muhammad terima kan? Tetapi Iya. setelah disampaikan, Iya. kenapa ditafsirkan lagi menggunakan bahasa Arab? Harusnya kan sudah jelas. Apakah bahasanya Allah itu berbeda juga dengan bahasa Arab yang Muhammad terima atau bagaimana Iya. itu loh? Gitu loh. Kenapa jadi Iya. sudah jelas-jelas bahasa Allah itu sudah jelas dan nyata. Kenapa harus ditafsirkan lagi? Apakah kurang jelas bahasanya Allah itu? Saya paham. Ya saya tunggu paham. Pak. Bapak jangan bilang paham, tetapi menjelaskannya muter-muter. Kita Ya, bingung. Kita pengen ngerti. Bukan pengen apa-apa enggak. Iya, Seperti iya. itu ya. Tolong dijelaskan dengan jangan muter-muter. Kak, Oke. dengar dulu saya kan Bapak. Firman itu diturunkan kepada Muhammad, ya kan? Konsep daripada Bapak itu. Muhammad itu tinggalnya di mana? Di Indonesia apa di Arab Saudi? Kan tidak mungkin Muhammad itu terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Tetapi yakni diterjemahkan pakai bahasa Arab karena komunitas penduduk di Arab Saudi itu 100% pakai bahasa Arab. Makanya diturunkan para anbiya. Contoh kita di Inggris, ya kan? Aduh, Bapak. Baik di Indonesia, maka dijelaskan pakai bahasa Indonesia. Bukan begini. Oke, ini saya kasih contoh. Saya. Tunggu. Begini Ini Pak ya. Bapak Emeka bukan saya ini. Iya, enggak. Maaf. Saya paham. Iya, sekarang begini contoh sederhana. Ya, misalnya Allah mengatakan begini. Ini contoh ya. Ini dalam misalnya bahasa Indonesia dalam bahasa Arab gini. Wahai umatku, coba makanlah di pagi hari. Begitu. Artinya apa? Sarapan kan Ayat begitu. berapa tuh? Nah, kenapa diterjemahkan Ayat makan berapa pagi itu? hari? Orang-orang udah pada ngerti. Suruh makan di pagi hari. Ah, Apa perlu dijabarkan begitu? Iya, perlulah Bapak. Lah, Kayak contoh nah, kita begini. pasti mau nikah. Kau tuh Iya. udah nikah apa belum? Kayak contoh, mana buktinya? Oh, ini buku nikah, ya kan? Begitu juga Bapak katakan, saya minta bukti. Bapak tahu dari mana, ya kan? Ayat berapa, firman atau hadis, kan gitu. Aduh, aku bingung Bu Hadasa, angkat tangan Sekarang deh. gini deh, Sorry, tanya sama maaf. kamu. Dari Aceh, ngon. Aku tanya begini. Selamat pagi. Misalnya selamat pagi. Saya orang Indonesia. Oke, orang Ya, Indonesia. Selamat pagi. Pertanyaan saya, selamat pagi itu perlu ditafsir lagi? Ya, ditafsiri. Bapak tahu dari mana? Apakah selamat pagi perlu Tadi itu ditafsir Bapak lagi? itu katakan, berarti dari konsep Islam. Bapak tahu dari mana, saya tanya. Aduh, ini gimana ini? Gini, kamu nggak ngerti. Gini ya, Udah, dengar baik-baik. Maaf. Mas, dengar dulu. Aku ngomong sama kamu Indonesia. Aku ngomong sama kamu orang Indonesia. Aku bilang selamat pagi. Kamu ngerti kan? Iya. Nah, pertanyaannya adalah apa perlu Iya, ditafsir saya lagi? ngerti. Tadi kan Bapak bilang sudah makan di pagi hari, ya kan? Itu Bapak itu dapat dari firman hadis. Bukan jawabannya itu. Bukan. Pertanyaannya adalah kata selamat pagi dari saya. Kenapa perlu ditafsir lagi? Wong selamat pagi itu sudah jelas. Kok ngapain harus ditafsir Iya, lagi? saya ngerti. Tadi itu coba Bapak jelaskan dari pertama yang tadi yang bertanya. Coba tolong jelaskan. Saya tadi cuma contoh Gimana Pak tadi Pak? Iya, tadi contoh. Ini contoh. Bapak. Maaf, ini contoh. Ah, Misalnya Allah menyarankan makan di pagi hari. Makanlah di pagi hari. Orang kan udah paham. Oh iya, makan kita pagi hari makan. Kenapa bahasa itu udah jelas? Kenapa saya diterjemahkan lagi? Begitu. Nah, kita kan jadi bingung. Seperti itu. Apakah bahasa awal itu? Apakah bahasa awal yang memberikan perintah itu tidak jelas? Itu contoh ya Pak ya. Contoh. Seperti bukan yang kata Allah bukan.
Ini contoh apa persamaannya begitu. Nah, kenapa? Nah, itu. Terus sebenarnya saya juga bingung juga. Pada saat diterjemahkan, nanti pada saat ditanyakan sama pihak lain, oh bukan itu tidak sahih, itu doif. Nah, terjadilah kontradiksi doif dan sahih. Nah, ini bikin bingung lagi. Begitu. Makanya saya begini. Saya terus terang saya lebih percaya Allah daripada tafsir. Kan begitu. Itu intinya. Nah, kenapa harus ditafsirkan? Nah, itu. Itu sih, ya, makasih. Itu kan berarti itu bahasa kita lah ya kan gitu kan. Bahasa Indonesia lah ya kan. Oh no. Bukan bahasa Indonesia. Di Arabnya. Allah menggunakan bahasa Arab. Aduh si Bapak ini gimana sih? Dengar dulu Bapak Punten, jangan nyambung dulu nih. Saya Bapak Petranya lagi bertanya. Iya, enggak begini. Saya meneruskan Bu Hadasa, mungkin kalau salah saya minta maaf, dibetulkan lagi ya Bu Hadasa ya. Bu Hadasa kan tanya, Allah sudah memerintahkan dengan bahasanya Allah. Itu sudah jelas, pakem, tidak boleh diganggu gugat. Benar nggak? Bahasa Allah itu udah benar, ya. Tetapi pada saat sampai di Muhammad sampai setelah itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus ditafsirkan? Tafsir itu karangan manusia apa karangan Allah? Kuncinya satu itu. Bagaimana? Boleh saya jawab? Boleh, ya. Yuk saya dengarkan. Saya jawab, kan Bapak terima apa adanya, wajarlah Bapak orang Kristen, saya orang Islam. Tetapi Bapak jangan ngotot di situ. Mungkin berbeda kita pendapat kita, namanya aja kita beda agama ya kan. Maaf. Saya katakan. Kita nggak ngotot, saya pengen penjelasan, bukan ngotot enggak Pak. Iya. Ini penjelasan sudah dijelaskan. Yang kami tanya A, yang Bapak jawab C. Iya. Itu loh. Begitu juga daripada agama. Kita tidak nyambung kan gitu. Bapak sudah jelaskan pakai aduh Bapak sayangku, cintaku. Pemasukan Kristen tetap tidak nyambung dia. Oke, nggak nyambung. Oke, nggak nyambung. Bukan masalah nggak nyambung, Pak. Kita bertanya, tolong jelaskan supaya kita mudeng paham. Nih Bapak, benar kata Bu Hadasa, tanyanya A dijawab C. Lah kan kita jadi bingung. Dijelaskan saja. Bapak, why? Timbul kasih kabarkan saya pertanyaan. Pak Santri, biar Bapak berada di track yang ditanya. Bapak lupakan dulu orang lain selain Arab. Ini yang ditanya ini hanya Arab saja. Oke. Arab saja. Coba pertanyaan. Ya, lupakan terjemahan, lupakan yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa Allah menjelaskan pakai bahasa Arab? Harus dijelaskan lagi oleh penafsir pakai bahasa Arab juga. Begitu. Iya, saya paham. Kenapa Allah berarti kasih kepada umat-umatnya pakai bahasa Arab ya, itulah kan? Iya. Bukan. Iya, Allah kan pakai bahasa Arab. Boleh. Ya. Boleh. Nih, contohnya bahasa Arab, ya kan? Ya. Kenapa pakai bahasa Arab? Bukan bahasa Arabnya. Bukan. Tepuk jidat deh. Gini loh, Pak. Kan saya jelaskan. Ibu pun kamu kayak mana mau saya jelaskan? Aduh, Bu, jangan ngaur lah, Bu. Aduh. Bukan, yang ditanya bukan itu, Bapak. Dapat gak poinnya? Mana nih, Bapak? Poinnya, aduh, kawan-kawan. Ampun deh saya. Mana itu di Bapak? Iya. Haleluya. Hari ini saya benar-benar jadi dongok sendiri. Bu Esther, tolong saya. Ampun. Saya udah sabar-sabarin. Iya, kita takut dikatakan cerewet, menghujat atau apa. Sudah dijelaskan dengan ini bahasanya Petra itu bahasa paling bodoh loh ya. Tadi saya sudah berusaha begitu. Allahu Akbar. Aduh Gusti paring ono Honda. Aduh,
Ampun deh, ada sih orang begitu ya. Pak minum kopi, aqua dong. Ya, kita sapa dulu nih, Iya. Pasan Sidik. Kayak pemain ini kayaknya apa? Balap ini nih. Aduh, Bukan kayak pembalap ini apa?